Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Farada alaina siyama Ramadan. Wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliq wal mannan wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul jinni wal insan. Amma ba'du. Para shaimin dan shaimat, Bapak dan Ibu sekalian jamaah tarawih dan salat fardu isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita sehingga dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meluangkan waktu untuk memenuhi undangan Allah guna melaksanakan salat isya dan jamaah serta tarawih dan witir secara berjamaah. Semoga Allah memberikan barakah dari doanya kepada kita semua. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah tiada dari jamaah kita Allah lapangkan kuburnya, ampuni dosanya. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya tercurah kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya di akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, rama-rama sikumbang jati, kati endah pulang ke rumah. Sudah lama kita menanti, akhirnya Ramadan datang juga. Alhamdulillah, Ramadan inilah malam yang kedua tarawih, tapi puasa hari pertama. Semoga Allah panjangkan umur kita sampai Syawal dan bisa pulang mudik, pulang kampung, ketemu sanak saudara. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin, sejahtera para pemimpin, rakyatnya belum makmur terjamin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, bulan Ramadan ini adalah bukan untuk bermalas-malasan. Kita puasa janganlah seperti puasa ular. Ular kalau sudah sahur dengan mangsanya yang gede, dia tinggal tidur saja. Jadi kalau ada orang yang berpuasa seperti lagunya almarhum Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Itu puasa ular namanya. Maka alhamdulillah kita isi kegiatan malam dan siangnya. Siangnya saum Ramadan, malamnya qiyamu Ramadan. Mudah-mudahan betapa banyak saudara kita tahun yang lalu sekarang sudah tiada. Mana tahu ini adalah tahun terakhir. Tidak ada jaminan bahwa tahun 2026 kita akan masih hidup. Apakah bapak-bapak yang duluan, apakah saya yang belakangan? Wallahu a'lam. Semua kita pasti akan calon mati. Maka oleh sebab itu kita bergembira tahun ini bahwa kita mulai saum Ramadan serentak. NU, Muhammadiyah, pemerintah biasanya mengeluarkan egonya masing-masing. Muhammadiyah merasa dia paling tua karena lahir 1912. NU merasa paling bongsor, paling banyak pengikutnya. Dia 80 juta, Muhammadiyah 60 juta. Karena dia gede hidungnya, merasa besar. Sementara karena dia lahir 1926. Pemerintah merasa paling kuat karena dia punya 4 angkatan. Maka seenaknya mengatur negeri ini. Mudah-mudahan egonya alhamdulillah. Tahun ini kita mulai saum Ramadan 1 Maret. 1 Ramadan 1 Maret. Bulan saja sudah bergandengan tangan antara bulan Hijriah dan bulan Masehi. 1 Januari 1 Rajab. 1 Ramadan 1 Maret. Kalau pemerintah dan Muhammadiyah serta NU tidak mau bersamaan, ya
Bingung umat. Orang-orang sudah sampai ke bulan. Amerika sudah menginjak bulan. Rusia dengan kosmonotnya sudah menapak di bulan. Lah, kita melihat bulan aja bertengkar. Saya salut kepada ibu-ibu, datang bulan diam aja deh. Alhamdulillah kita berbesar hati tahun ini bersamaan. Walaupun kita puasanya sama dari subuh sampai maghrib, tapi yang tetap berbeda sampai kiamat sholat tarawih. Sholat tarawih ini nggak bisa dipersamakan karena hukumnya sunat. Tarawih witir hukumnya sunat. Isya fardu, puasa fardu. Kalau sesuatu yang fardu tidak boleh tawar-menawar, tidak ada kompromi. Tapi sesuatu yang sunat, sholat tarawih boleh dikerjakan sendiri-sendiri, tapi afdal berjamaah. Boleh kita sholat di rumah, tapi lebih cakep sholat di masjid. Boleh setelah isya, cakep juga tengah malam, karena sunat. Makanya dalam kitab Muqaranatul Mazahib ada 5 macam sholat tarawih. Makna tarawih artinya angin yang bertiup. Dari tarwih, Nabi kalau selesai salam bukan langsung berdiri, bukan langsung al-fatihah, bukan langsung takbir, istirahat. Ya, istirahat, rehat, tarwih, roha itu angin yang bertiup. Jadi kipas-kipas dulu. Itu namanya tarawih, santai. Karena kipas sudah ada, sekarang sudah ada AC, kita khusyuk beribadah. Zaman Nabi, zaman orang dahulu, di bawah tikar itu ada kipas sate tayyah. Untuk apa? Istirahat. Jadi sholat tarawih itu angin yang bertiup, sepoi. Makanya tahun 80 itu terkenal dengan lagunya almarhum siapa itu? Bruri Marantika, Angin Malam. Kita sholat tarawihnya malam. Alhamdulillah AC-nya berapa PK nih, enak kita. Ya, khusyuk kita. Berhembus angin malam. Kira-kira begitu. Cari, klik di HP Anda. Hadirin yang dirahmati, itu makna tarawih. Saya melihat di YouTube 23 rakaat itu kecepatannya 150 km per jam. Itu bukan salat, itu ngeledek Allah. Ya. Viral lagi. Itu di mana ngajinya? Saya bingung itu. Mungkin itu ngajinya di bawah pohon beringin atau di bawah pohon belimbing asam sulfat. Ya, bukan di pesantren. Di pesantren tidak mengajarkan itu. Ya. Yang pertama, sholat tarawih yakni sebagaimana hadis Siti Aisyah, la yazidu fi Ramadan ala 11 rakaatin yusalli arba'an summa yusalli arba'an summa salasan. Ini Siti Aisyah. Karena Nabi sholat tarawih lebih banyak di rumah. Aku tidak melihat Rasul sholat malamnya bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat salam, kemudian salat 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat witir salam. Ada klausulnya. Wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya betapa khusyuknya Nabi salat, betapa lamanya Nabi salat. 1 rakaat 1 juz. Karena orang hafal Al-Quran. Sehingga Nabi selesai sholat mentok waktu sahur. Lamanya beliau berdiri membuatkan kakinya bengkak. Kalau kita naik pulang mudik nanti, naik mobil kaki bengkak. Bukan sholat tarawih. Inilah yang diamalkan oleh saudara kita Muhammadiyah dan Persis. Malam pertama saya Pak Boy, imam sholat di Masjid Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Masjid Al-Afiyah, itu 4-4-3. Jadi formasinya kayak Real Madrid.
Ya. Nah, jadi boleh karena sunat boleh berbeda-beda. Tapi ada juga yang salatul lail masna walaupun jumlahnya 11 rakaat tetapi bukan 4 tapi 2 kemudian 3 rakaat langsung. Itulah yang tidak masuk Muhammadiyah, tidak pula masuk NU seperti kita ini 2-2-3. Maka yang sunat itu boleh berbeda-beda, tidak ada paksaan, tergantung pengurus masjidnya yang memutuskan. Yang penting takmir masjid ini ramai, syiar Islam semakin semarak dan menyala di bulan Ramadan. Inilah yang berlangsung selama Nabi hidup. Nabi menerima perintah puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, umur 55. Beliau wafat 63, jadi Nabi 8 kali berpuasa. Selama itu Rasul salat tarawih lama, bacaannya lama. Begitu juga Abu Bakar sepeninggal beliau. Nabi semulanya salat di Masjid Nabawi 3 malam, kemudian beliau tidak lagi keluar. Malam berikutnya ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau tidak datang ke masjid? Nabi menjawab, inni akhafu alaikum, aku khawatir kepada kalian nanti tarawih ini kalian anggap wajib. Akhirnya ini Nabi memberikan fleksibilitas, keluasan dalam melaksanakan sholat tarawih. Ini kemudian Abu Bakar pengganti Rasul, dia berkuasa memimpin umat Islam 3 tahun. Datanglah era Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab itu ekonomi semakin membaik. Rakyat kaum muslimin berdagang, berhenti berbisnis. Cukuplah 11 bulan untuk mencari rezeki, 1 bulan untuk mengabdi kepada Allah. Di zaman Umar juga belum terjadi sholat berjamaah masing-masing. Tapi karena ramainya kaum muslimin, beliau bermusyawarah dengan Utsman, dengan Ali, dengan Talha bin Zubair dan Ibnu Mas'ud, diputuskanlah salat tarawih secara berjamaah. Seperti sekarang ini, salat tarawih berjamaah dimulai di zaman Umar bin Khattab. Bacaannya tidak panjang menurut ukuran beliau, kalau kita udah panjang itu ya. Tapi rakaatnya yang ditambah, yang semulanya 11 rakaat sekarang 23 rakaat dengan witir, yang semua imamnya hafiz Al-Quran. One night one juz, 1 malam 1 juz. Kalau kita saat berbuka juz mangga, juz melon dan juz mangka ya. Oleh sebab itu semarak salat berjamaah, karena belum ada pengeras suara. Sayyidina Ali lah yang memegang pundak-pundak kaum muslimin untuk meluruskan saf umat yang begitu bejubel sampai keluar masjid. Sama dengan kita, minggu pertama itu jamaah meluber sampai keluar sehingga didirikan tenda. Ketika masuk minggu-minggu terakhir, alhamdulillah jamaah sudah berada di luar, di bandara, di stasiun, di terminal, dan di rest area. Tinggal yang bernas saja yang tinggal di masjid. Yang semulanya di atas bawah penuh, sekarang sudah mulai naik ke atas. Hadirin, di zaman Umar lah salat berjamaah, Ali lah yang mengatur pundak-pundak kaum muslimin. Pak, geser Pak, Mas Bro, maju. Nah, beliau lah yang mengatur. Karena belum ada pengeras suara. Kalau sekarang sudah ada pengeras suara, cukuplah imam saja yang bilangin. Seperti kata imam tadi, sawu. Nah, itu ngikuti Imam As-Sudais. Sawu dari sawa, samakan. Ya, samakan safnya. Pundak kita. Sawu. Wa'tadilu iktidal.
I'tidal itu sikap sempurna. Jangan lagi di antara kita membetul-betulkan sarung, memegang HP, atau membuka resting celana. Jangan. I'tadilu wa'tadilu fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah. Kemudian khas Indonesia ditambah satu kalimat, mohon HP-nya di-off-kan sementara. Enggak apa. Ya, karena belum takbiratul ihram. Ya. Kemudian ini yang terjadi zaman Umar bin Khattab yang berkuasa selama 10 tahun. Dilanjutkan oleh Utsman dan Ali 16 tahun. Datanglah era, selesailah Khulafaur Rasyidin, datang dinasti Umayyah. Yang semulanya ibu kota Islam di Madinah, pindah IKN-nya ke Damsyik, Syria. Di situ terkenallah yang maha adil, ya, yang sangat adil. Saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masih keturunan Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ini berkuasa tidak sampai 1 periode karena umurnya pendek. Maka di zaman Umar bin Abdul Aziz itulah yang disebut dengan Golden Age of Islam, masa keemasan Islam. Kenapa? Karena sholat tarawihnya 39 rakaat, 36 tarawih, maka 3 witir 39 rakaat. Kenapa bisa demikian? Karena rakyat negeri Islam yang terbentang antara Tripoli sampai ke Baghdad itu sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara, istilah Rocky Gerungnya, state welfare, negara sejahtera. Kalau kita baru pemimpin aja yang sejahtera, partai sedikit, keadilan sejahtera, tapi rakyatnya belum sejahtera. Ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz itu state welfare. Kalau kita hanya di mimbar kampanye doang. Ya, kalau dalam bahasa Jawanya, negeri gemah ripah loh jinawi, toto tentram kertare harja. Kalau bahasa kami seberangnya, padi masak jaguang mau pia, teranak bakambang biak, nagari aman santoso, bapak bagak mandeh barame. Saya nggak ngerti, cari aja di YouTube. Ya. Nah. Salat 39 rakaat, siapa takut? Orang tidak memikirkan ekonomi, tidak memikirkan perut, karena semua sudah tercukupi. Bahkan menjelang Idul Fitri, sekretaris bulognya Khalifah Umar bin Abdul Aziz Yahya bin Said membawa harta baitul mal, masuk kampung keluar kampung, berteriak mencari orang yang miskin, fakir miskin. No one, nobody. Karena semua sudah sejahtera. Boro-boro negeri Konoha, baru bulan Syaban kemarin gas sudah hilang. Karena menterinya Bahlul. Ya. Nah. Jadi ini hebat di zaman Umar bin Abdul Aziz. Negara, umat tidak lagi memikirkan mencari perutnya. Tapi sudah, siapa takut sholat 39 rakaat, selesai subuh tinggal tidur. Hadirin yang dirahmati Allah. Ada yang lebih gokil lagi. Yakni Syekh Al-Aswad bin Yazid Al-Baghdadi dan pengikut tarikatnya itu salatnya 42 rakaat tarawih, 7 witir. Gempor itu. Ya. Ini supaya kita jangan malas dalam bulan Ramadan. Salatnya 49 rakaat. Kenapa? Karena kelompok itu, tarikat itu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu betul-betul dipraktekkan di dalam kehidupan mereka. The life for God, hidup untuk Tuhan, hidup untuk Allah. Kalau kita cuma doa iftitah doang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, tahu nggak arti? Kagak, ya wajar. Ya, nah ini
Yang terakhir, yang kelima, last but not least, di dalam fatwa pilihan Imam Syafi'i mengatakan wa aqallu minat tarawih, minimal salat tarawih rak'ataini wa witran wahidah. 2 rakaat 1 witir. Sah barokallah, kayak selesai nikah aja. Ya, boleh karena sunat. Minimal salat tarawih 2 rakaat. Kalau terjadi emergensi di antara kita, banjir melanda rumah, na'udzubillah, kebakaran menghabiskan sebuah komplek, kita membenahi barang-barang kita, tahu-tahu udah mentok jam 4 lebih, ada solusi. Salat tarawih 2 rakaat, finjer, masuk absennya Allah, insya Allah. Yang terakhir, banyak juga pengikutnya, yakni bilangan rakaatnya 0,0. Itulah mazhab iblis laknatullah alaihi. Walaupun banyak yang mengaku KTP Islam, tapi jangankan sholat tarawih, puasa aja ogah. Nauzubillah. Ini calon surga semua. Jadi kalau ada sumur di ladang, boleh beta menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah Pak Boy akan WA saya kembali. Lebih kurang mohon maaf ya. Saya bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kemana-mana, saya harus kembali ke studio mimpin keluarga yang uzur karena tidak bisa sholat ke masjid. Demikian, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.